Hai semuanya, kembali lagi di Tanpa Batas. Mobil hatchback memang masih menjadi incaran bagi kaum muda. Tampilan luar yang ramping, sporty, dan desain mobil yang kekinian membuat banyaknya masyarakat mengidolakan akan mobil ini. Tidak hanya itu saja teman-teman, mobil hatchback juga terkenal dengan dimensinya yang compact sehingga cocok untuk jalan-jalan di perkotaan. Dengan budget di bawah 100 juta, teman-teman masih bisa memilih mobil hatchback yang masih tergolong muda dengan fitur yang sudah cukup lengkap dan tentunya hemat di kantong karena BBM-nya bisa dibilang irit ya teman-teman. Namun sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah mengklik video ini dan silahkan tekan tombol subscribe apabila belum. Yang pertama ada Chevrolet Sonic Aveo tahun 2013. Chevrolet Aveo pertama kali diperkenalkan di tahun 2002. Kemudian di tahun 2011 generasi keduanya diluncurkan. Chevrolet Aveo generasi kedua ini beredar hingga tahun 2015 sebelum posisinya digantikan oleh Chevrolet Spark. Di zamannya mobil ini menjadi idaman para remaja karena desainnya yang sporty sehingga cocok untuk selera para anak muda. Sebagai info saja teman-teman, meskipun Chevrolet ini berasal dari Amerika, tetapi mobil ini didesain dan dirancang di Korea Selatan oleh perusahaan Daewoo. Jika dilihat dari desainnya, Chevrolet Aveo generasi kedua ini terlihat cukup menarik, khususnya untuk bagian depan dengan headlamp yang besar, grill khas Chevrolet dan dimensi lebar yang membuatnya terlihat lebih garang dan kokoh. Untuk bagian samping dan belakang memang bukan selera semua orang di era saat ini. Namun di zamannya ini sudah sangat cukup bagus. Bahasa desainnya lebih mengarah pada desain yang sporty ketimbang aerodinamis lah teman-teman. Saat di dalam kabin kita akan merasakan aura Chevrolet pada dekade 2010 hingga 2020 lalu ya. Masih terkesan tradisional dengan palang setir yang gemuk dan dashboardnya masih terbuat dari plastik keras. Memang tidak seatraktif Ford Escape atau All New Kia Rio ya teman-teman. Namun ini sudah tergolong modern dibandingkan dengan generasi pertamanya. Mobil ini tentunya sudah dibekali dengan berbagai fitur seperti power window, central lock, head unit dengan layar monitor, keyless entry, tilt dan power steering, elektrik dan rear mirror, speedometernya digital, auto door lock, projector headlight, seatbelt 3 titik dengan load limiter, SRS airbag bagian pengemudi, ada ABS dan juga immobilizer. Untuk dapur pacunya, mobil ini telah dibenamkan mesin Ecotec DOHC 4 silinder garis 16 katup 1400 cc yang mana mampu mencapai tenaga sebesar 100 PS dan juga torsi 130 Nm. Kemudian semuanya digerakkan melalui roda depan dan disalurkan melalui transmisi 5 percepatan manual dan 6 percepatan otomatis. Mobil ini lebih irit dan bertenaga jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya ya teman-teman, karena dalam kota bisa menempuh jarak 10 hingga 12 km per liter dan 14 hingga 16 km untuk keluar kotanya. Suspensinya juga empuk dan nyaman. Handlingnya mantap dan stabil, kabinnya lapang walaupun bodinya kompak ya teman-teman. Kursinya tebal dan nyaman bahkan pada perjalanan jauh sekalipun. Lincah ketika bermanuver, desainnya menarik dan fiturnya sudah cukup lengkap. Tapi sayang untuk kaki-kakinya agak ringkih ya teman-teman. Ground clearance-nya rendah jadi memang harus hati-hati saat membawa mobil ini. Spare part dan perawatan agak mahal, fitur keselamatan kurang lengkap dan harga jual kembali turun teman-teman. Nah berbicara harga jual, mobil ini sekarang ada di rata-rata harga 90 jutaan dengan pajak sekitar 1.900.000-an. Berikutnya ada Hyundai Grand Avega GL tahun 2012. Mobil ini memiliki desain yang jauh berbeda dibandingkan dengan pendahulunya teman-teman. Fitur-fitur penting pun ditambahkan untuk mempermanis keseluruhan mobil ini. Karena mobil ini merupakan besutan dari perusahaan Korea yang seringkali dianggap mobil murah yang kurang berkualitas, namun Hyundai selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk mobil besutannya. Di Indonesia, mobil ini menjadi mobil seri Avega yang terakhir sebelum digantikan oleh Hyundai i20 yang muncul pada tahun 2016 lalu. Merobak model dari desain sedan menjadi hatchback menjadi nilai lebih bagi mobil satu ini. Desain yang dulunya terkesan biasa saja kini berubah menjadi sebuah mobil yang lebih terlihat sporty.
Selain itu, bagian dalam kabin pun juga dirubah agar terlihat lebih elegan dan juga modern. Performa mesin pun ditingkatkan sehingga tak heran jika mobil ini menjadi sebuah mobil hatchback yang memiliki kemampuan mumpuni dan desain yang memukau. Bagian depannya, headlamp yang didesain menyipit dan fog lamp yang didesain seperti bumerang membuat mobil ini terlihat tajam. Bumper depan yang memiliki lubang udara berbentuk trapesium ini membuatnya terlihat lebih aerodinamis dan juga terlihat lebih sporty teman-teman. Untuk bagian sampingnya memang tidak memiliki side body molding seperti pendahulunya dan digantikan dengan lekukan bodi yang berada di sekitar pintu sehingga terlihat lebih tegas dan lebih menawan. Stop lamp didesain unik karena menyatu dengan kaca di pintu bagasi belakang dan lampu LED yang dipasang di spoiler. Fog lamp di bagian bumper belakang juga didesain unik berbentuk sipit sehingga memberikan kesan mewah dan sporty pada mobil ini. Desain interiornya lebih sporty dan elegan dibandingkan dengan model Avega sebelumnya, sehingga mampu memberikan nuansa mewah dan modern pada ruang kabinnya teman-teman. Dashboardnya didesain lebih elegan dan menggunakan aksen hitam di setiap sisinya. Di bagian tengah dashboard terdapat sistem audio double din yang akan menghibur selama perjalanan. Tidak lupa ada AC dengan heater yang berfungsi untuk mengatur suhu di dalam kabin teman-teman. Di bagian kaca depan terdapat juga sun visor yang akan mengurangi intensitas sinar UV dari matahari sehingga tidak membuat silau pengemudi dan penumpang saat perjalanan. Setir kemudinya pun terlihat modern dan fungsional berkat adanya steering wheel control yang mampu mengatur sistem audio tanpa harus melepas setir kemudinya. Kemudian untuk fitur penunjang lain tentunya juga ada power window, electric mirror, intermittent front wiper, front center armrest dengan konsol box, tilt steering dan power steering, eco indikator, MID, semi bucket front seat, high mount stop lamp, EBD dan juga side impact door beam. Mobil ini memiliki dua baris kursi yang dapat menampung penumpang hingga 5 orang. Ruang kaki yang sebelumnya terasa sempit kini telah diperbaiki jadi lebih luas dan kursi pada baris kedua bisa dilipat ketika tidak digunakan sehingga mampu memberikan ruang bagasi yang jauh lebih luas teman-teman. Fitur keselamatan dan keamanan pada mobil Hyundai Grand Avega ini berupa dual SRS airbag yang akan menjaga penumpang terhindar dari risiko cedera serius ketika terjadi kecelakaan. Fitur pengereman pada mobil ini berupa ABS yang akan mencegah ban terkunci ketika terjadi pengereman secara mendadak. Mobil ini menggunakan mesin Gamma DCVVT dengan 4 silinder garis 16 katup yang berkapasitas 1400 cc yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 108 PS dan juga torsi maksimal sebesar 137 Nm. Tenaga mobil ini akan disalurkan oleh transmisi otomatis 4 percepatan Shiftronic dan transmisi manual dengan 6 percepatan melalui roda depannya. Mobil ini memiliki desain yang elegan dan garang ya teman-teman, jadi cocok banget bagi kalian yang berjiwa sporty. Kabinnya lapang, legroomnya lega, sudah ada fitur Eco Driver, dan yang penting sangat irit bahan bakar teman-teman. Jadi untuk dalam kota mobil ini bisa menempuh jarak 11 hingga 13 km per liter dan luar kota 14 hingga 17 km per liter. Jadi tidak usah khawatir akan menguras dompet kalian saat melakukan perjalanan jauh. Tapi sayang, mobil ini BBM-nya butuh oktan yang tinggi ya teman-teman. Spionnya belum retract, jaringan after sales masih minim dan harga jual kembali turun. Nah untuk harga jual, memang rata-rata di bursa jual beli mobil bekas, mobil ini dibanderol di angka 100 jutaan. Tapi apabila teman-teman lebih teliti dan lebih jeli, sekarang sudah ada loh yang menjual di angka 95 jutaan dengan kondisi baik dan sudah taat pajak. Dan untuk pajaknya mobil ini sebesar 2.100.000-an teman-teman. Jadi sangat pol banget bagi kalian yang mengidamkan mobil hatchback dengan jiwa sporty tapi dengan harga yang cukup murah. Berikutnya ada Kia All New Rio tahun 2012. Mobil ini merupakan medium hatchback asal Korea Selatan yang diperkenalkan pada akhir 2011 dan mulai dipasarkan di awal tahun 2012. Banyak orang yang kepincut pada mobil ini ketika melihat untuk pertama kalinya karena tampilannya yang gagah, cantik, dan elegan teman-teman. Gagah karena ada aura SUV pada bagian belakangnya, cantik pada fascia depan, dan elegan secara keseluruhan. Sehingga tak heran mobil ini laris manis di seluruh dunia. Bahkan berkali-kali mendapat penghargaan desain terbaik di Eropa maupun Amerika. Desain Kia Rio mengusung konsep Tiger Noise khas Kia ya teman-teman. Di bagian depan, Kia Rio ini cukup mewah dengan grill yang kecil dan aksen krom di sekelilingnya.
Sedangkan logo Kia diletakkan di atas grillnya teman-teman. Lalu pada bagian depan bumper mendapatkan tambahan fog lamp. Ruang kabin yang dimiliki Kia Rio ini cukup lega dan tidak ada kesan sempit. Mobil ini mampu menampung hingga 5 orang teman-teman. Material yang digunakan pun cukup berkualitas meskipun didominasi bahan plastik. Pada bagian dashboard, mobil Kia Rio ini memiliki tampilan yang cukup elegan. Di bagian head unit disematkan warna hitam polos, lalu pada panel instrumen beraksen silver yang disematkan layar 5 inci. Tentu pada multi instrumen display, mobil ini bagian pengukuran bensinnya sudah digunakan teknologi digital. Di bagian tepi dan door trim disematkan ruang penyimpanan minuman dan barang-barang kecil. Di bagian jok memiliki bahan yang cukup tebal walaupun hanya berlapiskan kain saja. Untuk fitur lain, mobil ini sudah cukup lengkap dengan adanya integrated unit dengan USB dan aux, 4 speaker dan 2 tweeter, steering wheel audio control, tilt dan telescopic steering, AC digital yang sudah climate control, center armrest, retract dan electric mirror, DI project headlamp, projector fog lamp, LED DRL, LED rear combi lamp, high mount stop lamp, rear wiper, airbag untuk bagian pengemudi, ABS, EBD, alarm system, sensor parkir dan auto door lock. Kemudian untuk dapur pacunya, mobil ini telah dibenamkan mesin Gamma Dual CVT DOHC 4 silinder garis 16 katup 1400 cc yang mampu mencapai tenaga maksimal 107 PS dan juga torsi maksimal 135 Nm. Mobil ini memiliki desain yang menawan, kabin dan bagasinya lapang, kenyamanannya bisa dibilang melebihi Honda Jazz dan Toyota Yaris, memiliki banyak ruang penyimpanan, akselerasinya bagus, build quality terbilang sangat bagus dan irit bahan bakar. Jadi dalam kota, mobil ini bisa menempuh 10 hingga 13 km per liter dan 14 hingga 17 untuk keluar kotanya. Namun sayangnya hanya ada satu airbag di bagian pengemudi, jaringan servis masih kurang luas, fasilitas kaca belakang agak terbatas dan tidak lebih luas dari Kia Picanto. Nah, dan untuk harganya di bursa jual beli mobil bekas, mobil ini masih di angka 100 jutaan ya teman-teman. Tapi lagi-lagi apabila kalian lebih jeli dan juga teliti, mobil ini sudah ada yang menjual di angka 98 jutaan dengan pajak sekitar 1.700.000-an. Oke teman-teman, jadi itu tadi mobil hatchback di bawah 100 juta dengan tahun yang masih muda, kemudian fiturnya juga sudah cukup lengkap dengan desain yang sporty dan memukau. Semoga bisa memberi referensi dan juga manfaat ya teman-teman. Dan yang penting, selalu ajak teman atau montir saat kalian ingin membeli mobil bekas, agar tidak salah pilih ataupun menyesal di kemudian hari. Sampai jumpa di video kita berikutnya dan salam tanpa batas.